Alhamdulillah. Ustadz, ini konfirmasi Ustadz. Jadi kalau lupa, kita ke sujud sahwinya ya Ustadz. Misalnya kayak kejadian waktu itu saya lupa, tuh diingetin sama makmum, terus langsung saya balik badan menghadap kiblat, terus langsung sujud. Nggak pakai niat ya Ustadz ya. Langsung sujud, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma wa bihamdika al-maghfirli. Terus duduk di antara dua sujud, posisi tangan nunjuk sesuai dalil umum. Bacanya Robbik Fili. Sujud lagi seperti biasa, dua sujud. Lalu bangkit dari sujud sebelum salam, gak baca apa-apa, posisi tangan nunjuk. Terus salam kanan kiri. Iya. Kalau Allah itu beri firman, beri wahyu kepada Rasulnya kan, dijawab, dikasih taunya A, ya Rasul juga bilangnya A gitu, nggak nambah nggak ngurangin. Begitu juga para sahabat kalau ngomongin hadis atau perkataan Rasulullah itu 5 meter ya sebutnya 5 meter, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Nah ini pertanyaan saya di doa nih Ustadz. Di doa contoh misalnya doa Ibrahim ya kalau nggak salah Ustadz, yang itu di dalam Al-Quran. Robi habli minasolihin. Iya. Boleh nggak kalau saya sebutnya Robana hablana minasolihin? Atau doa orang tua deh misalnya Robik firli wali walidaya. Nggak Robana filan warhamma kama robayana sigoro. Bentukannya jamak begitu. Tapi tetap bentukannya Iya. sendiri gitu Ustaz. Apa yang mana yang benar, mana yang baik? Sekarang ada dua nih Ustaz. Tadi kan makmum harus ikutin imam. Kalau imam sahwi. Tapi kalau kondisi kayak Rasulullah kemarin lupa, terus nggak ada sahabat yang berani negor, akhirnya ada beberapa sahabat yang pergi ninggalin masjid. Tapi Rasulullah akhirnya sujud sahwi. Nah teman-teman yang tinggalin masjid gimana nih? Masbuk, kalau yang masuk bagaimana Ustaz? Kalau dia di rokaat keempat, kan dia berdiri lagi ya untuk kekurangan rokaatnya. Nah imamnya lupa setelah salam. Jadi salam selesai, baru sujud sahwi. Nah jamaah yang masih masbuk kan dari rokaat yang terakhir dia masih bangkit berdiri kan? Apakah selesai sholat si masbuk harus sujud sahwi? Atau nggak perlu? Karena fil soal nih Ustaz, wahid deh satu lagi ya. Satu lagi Ustaz, imam kan harus diikutin Ustaz. Nih saya konfirmasi lagi nih Ustaz. Imam harus diikutin. Waktu baca walad dolin, kan kita baca amin nih. Tapi imamnya nggak baca amin nih Ustaz. Nggak kedengeran lah suaranya. Kita baca amin atau baca aminnya di dalam hati? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin, rabbis samawati wal ardi wabil masriqi wal maghribi. Tuhan kita yang di penguasa langit dan bumi, dari ujung barat sampai ujung timur, yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam terutama, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial yang kita gunakan untuk
takarub, mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiina wa Rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akhwanillah, azakumullah wa iyyakum. Kita masih berada di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Nah, alhamdulillah kita masuk ke kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam bab sujud, baik itu sujud sahwi, sujud tilawah maupun sujud syukur. Sekarang udah masuk ke hadis nomor 357. Alhamdulillah wa syukurillah. Tamam. Seperti biasa, alhamdulillah masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habibullah. Beliau telah hadir di antara kita dan senantiasa kita selalu doakan beliau diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Dan selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dalam kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanufillah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata, untuk waktu dan tepat kepada gurunda, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan wa taqullaha alladzi tasaaluna wa arham inna Allaha kana alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan dibuka kitab Bulughul Maramnya, masih di babu sujud sahwi. Ya. Hadis ke 356 ya di bab saya. 200 ya, 356. Wa an ibni Mas'ud. Betul ya? Naam. Sah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia telah berkata, Salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah salat Rasulullah sallallahu salam, ketika salam, kila lalu berkata kepadanya, siapa? Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahadasa, apakah hadas itu kan perkataan sebenarnya, maksudnya apakah ada hal ya fi salati syai'un, dalam salatnya sesuatu, maksudnya ada perubahan enggak dalam salat, ada nggak sesuatu dalam salat yang telah engkau selesaikan? Qala, Nabi berkata, wa ma dzaka, dan apa itu? Nabi enggak menyadari bahwa ada yang berbeda dalam salatnya. Qalu, mereka berkata, siapa? Qalu, jamak nih para sahabat yang lainnya. Sholaita kada wa kada, engkau telah sholat begini dan begini, maksudnya dipraktekkan gitu ya. Kalau Rasul diceritakan, lalu berkata, fasa ada jalaihi, lalu Nabi merapikan kedua kakinya, wastaqbala al-qiblat, dan menghadap ke arah kiblat, fasajada sajadatain, lalu Nabi sujud dua kali sujud, summa salam,
lalu salam. Tsumma aqbala 'alan nas, lalu berbalik menghadap orang-orang, menghadap jamaah. Biwajhihi, dengan wajahnya, faqala, lalu berkata, innahu law hadatsa, innahu, sungguhnya dia, kejadian yang berbeda, punya kembali ke peristiwa itu ya, peristiwa yang Nabi sholatnya berbeda gitu ya, kelupaan. Law hadatsa fi sholat disaykum, jika ada sesuatu yang baru di dalam sholat, ya, anba'ukum, anbatkum, aku akan naba itu beritahu, ya, an-naba, ya, berita, aku kabarkan bihi, dengannya, jika ada wahyu tentang sholat. Kalau ada perbedaan, ya, ada perubahan, tentu aku kabarkan kepada kalian. Tidak mungkin Nabi menyembunyikan ilmu. Ya, begitu pula seharusnya para dai, ya, tidak boleh menyembunyikan ilmu yang datang dari Rasulullah. Diancam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, ya, man su'ila ana ilmi fakatamahu uljima bil jamin min nar yaumil qiyamah. Man su'ila, siapa saja, huruf syarat. Su'ila, ditanya. Kalau salah kan bertanya, kalau su'ila ditanya, syaratnya ditanya. Kalau nggak ditanya, diam, jangan nyambung, jangan nyamber. Man su'ila, siapa saja yang telah ditanya an ilmi, tentang ilmu, atau dari ilmu, tentang ilmu, fakatamu dijawab syaratnya. Ya, ditanya lalu dia menyembunyikannya. Katama, sembunyi, lalu menyembunyikannya. Uljima bidijamin minar yaumil qiyamah, maka mulutnya akan dikekang, ya, dengan kali-kali kekang dari api neraka di hari kiamat, kayak kang kuda, Pak, kuda ya, dia ini buat, dia pun dari api neraka di hari kiamat. Menyembunyikan ilmu, menyembunyikan itu banyak faktor, banyak cara ya. Dengan cara bagaimana? Ilmunya ditanya, dia nggak jawab padahal dia tahu, menyembunyikan ilmu. Ditanya, dijawab, tapi jawabannya berubah isinya. Ya, isinya apa namanya? Yang pertama dia nggak jawab, karena dia tahu. Yang kedua dijawab tapi dilesetin, maknanya dikaburkan sesuai dengan kepentingannya, tidak sesuai dengan jawaban sesungguhnya. Termasuk menyembunyikan ilmu juga. Ditanya, dijawab, tidak diselewengkan maknanya, tapi ditambah isinya, itu termasuk menyembunyikan, atau dikurangi isinya, itu termasuk menyembunyikan. Kalau ditanya dari Nabi 5 meter, ya 5 meter gitu, jangan lebih, jangan kurang, ya, gitu. Ya. Kata Nabi apa? Jika ada sesuatu terhadap sholat saja yang ibaratnya ibadah yang pertama kali dihisab penentu amal-amal yang lain, jika ada perubahan aku akan sampaikan kepada kalian. Ya, walakin akan tetapi innama ana mubashar, sungguhnya aku hanya seorang manusia seperti kalian, mislukum. Ya, anta kama tensuna. Aku lupa nasia, ya, lupa seperti kalian juga lupa unsur manusianya. Ya. Faidah nasi, maka jika aku telah terlupa, aku telah lupa. Fadakir, ya, fadakiruni, maka zikir, ingatkan aku. Ingatkan aku. Nabi loh, seorang yang paling mulia saja kalau dia salah,
ingatkan aku ini ada orang ya bukan nabi juga, dia dikoreksi, membabi buta, galak banget, ya nggak terima koreksi. Jadi saya orang yang terima koreksi, terima kritikan bila kritikannya sesuai dengan data, juga mengkritik dengan rasa cinta gitu, gitu ya. Waidah sak, dan apabila ada sak, ya harapu ahadukum salah satu di antara kalian di sholatihi, di dalam sholatnya, faliyah tahir, maka khayar, ya hendaklah memilih, ya aswab itu mana yang paling benar, yang paling kamu yakini kebenarannya. Swab itu sebenarnya kalau kita panah tuh Pak, ada lingkaran merah tuh, itu namanya swab itu. Ya swab itu namanya swab itu. Di kita antum karena mana kemana saja selama di lingkaran merah, mau di atas di sini bawah, mau selama di merahnya, itu namanya antum telah tepat sasaran. Ya swab itu namanya swab. Ya jadi jika ragu maka hendaklah kamu ya, mana yang kamu yakini, 2 atau 3, 2. Mana yang kamu yakini? Belum atau belum? Mana yang kamu yakini? Lalu fal yutim, maka lalu sempurnakan, sempurnakan alaihi atasnya yang kurang tersebut. Summa liyasjud, lalu hendaklah sujud sajadatain, 2 kali itu sujud sebagai sujud sahwi. Muttafaqun alaih wa fi riwayatin min al-Bukhari falitim summa yusallim, maka sempurnakan yang kurangnya lalu salam, ya lalu salam summa yasjud, lalu sujud. Ada yang salam dulu lalu sujud, ada yang sujud dulu baru salam. Wali Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada sajdatain sahwi, 2 kali sujud sebagai sujud sahwi. Ba'da salam, setelah salam. Jadi salam dulu baru ya wassalam wal kalam malah, dan berkata-kata. Sudah salam dan ngobrol-ngobrol itu kan baru sujud. 2 kali sujud ya lalu salam. Ya pertama salam ya, kedua terakhir setelah sujud ya. Wal Ahmad wa Abi Daud wa Nasa'i min hadis Abdullah bin Ja'far marfu. Apa itu marfu? Terangkat naiknya. Hadisnya sanadnya nyambungnya sampai ke Rasulnya marfu. Man sakka, siapa saja yang ragu ya fi sholatihi, dalam sholatnya, faliyasjud, maka hendaklah sujud. Lamnya lam amar itu, lam perintah. Sajadatain, 2 kali sujud mada masalim, setelah salam. Ya sahih Ibnu Huzaimah. Ini hadisnya urus syarat, maka ada banyak ulama yang berpendapat dengan hadis ini. Ya, apa namanya, bahwa sujud sahwi hukumnya adalah wajib bila ada kelupaan. Lupa nih, sahwi. Walaupun ternyata anda mengingat nih, karena sudah lupa, sahwi. Ada beberapa ulama yang berpendapat sahwi bila ada keraguan, asal sahwi itu keraguan. Ya mungkin silakan kalau mau bertanya. Alhamdulillah. Ustadz, ini konfirmasi Ustadz. Jadi kalau lupa kita ke sujud sahwinya ya Ustadz. Misalnya kayak kejadian waktu itu saya lupa, terus diingetin sama makmum, terus langsung saya balik badan menghadap kiblat, terus langsung sujud. Nggak pakai niat ya Ustadz ya? Langsung sujud, baca doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanaka allahumma wa bihamdika al-maghfirli. Terus duduk di antara 2 sujud, posisi tangan nunjuk. Sesuai dalil umum. Bacanya Rabbi fili. Lalu sujud lagi seperti biasa, 2 sujud. Lalu bangkit dari sujud sebelum salam, gak baca apa-apa, posisi tangan nunjuk. Terus salam kanan kiri. Iya. Jadi hadis duduk itu, isyarat setiap duduk itu, isyarat setiap duduk. Naik duduk tahiyat,
ataupun duduk Yang apa termasuk di antara dua sujud Ya. maupun sujud sahwi. Ya, ya. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar angkat. Ya Rabbi pilih. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar angkat. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lepas. Kemarin kan ada 2 versi Ustaz ya. Versi pertama turun dulu baru salam. Iya. Ya turun dulu baru salam. Jadi pertanyaannya boleh nggak apa namanya tadi kan turun dulu baru salam ya. Iya. Turun dulu baru salam. Kalau belum salam ini boleh turun nggak? Boleh nggak kita ambil kegiatan lain? Kemarin 2 versi, turun dulu baru salam. Sebelum salam. Boleh nggak kita ada aktivitas lain? Nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Nggak ada keterangan Ustaz kan? Ya, Nggak ada keterangan. itu tadi. Setelah salam, baru nih aktivitas boleh turun, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai salatnya kan, baru turun. Iya. Ya. Nah, kalau turun dulu, ini yang saya yakini dulu ya, yang dulu saya yakini. Kan sholat itu diawali dengan takbir ya, dengan salam. Salam. Maka salam itu yang terakhir. Betul. Penanda sholat telah selesai. Selesai. Ya, turun dulu baru salam. Kan Iya, itu ya. iya. Maka salam yang terakhir. Berarti sebelum salam kita boleh kenapa kita salamnya berdiri dulu? Contoh nih, Karena selesai ya, ya. turun dulu kan baru salam. Kenapa saya nggak berdiri dulu baru salam? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Kata guru. Ya. Nggak boleh kan? Kenapa? Karena sholatnya belum selesai. Sebelum salam kita nggak boleh berdiri kan? Iya, iya. Iya boleh ada selesai sebelum salam. Setelah salam selesai menandakan suatu telah selesai, maka boleh aktivitas yang lain termasuk menyuruh ini kan bagian dari sholat. Iya. Itu kata guru saya, gitu kan. Makanya dia salam dulu baru turun Tangan. turun ditunjuk. Tapi saya tidak menyalahkan orang-orang yang Ya, ya, ya. turun dulu baru salam. Makanya saya bilang kemarin dua versi. Ya. Oke, nah. Jelas ya Pak? Jelas. Berikutnya Ustaz, tadi Ustaz bilang Rasulullah apa yang dikatakan A sama Allah pasti dijawab A. Begitu juga kalau misalnya kita mendengar hadis dari Rasul A ya jawabnya A, 5 meter gitu ya Ustaz ya. Nah kan ini ada doa. Gimana Pak? Ya. Agak putus. Ya. Kalau Allah itu beri firman, beri wahyu kepada Rasulnya kan, dijawab, dikasih tahunya A, ya Rasul juga bilangnya A gitu, nggak nambah nggak ngurangin. Begitu juga para sahabat kalau ngomongin hadis atau perkataan Rasulullah itu 5 meter ya sebutnya 5 meter, nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Nah ini pertanyaan saya di doa nih Ustadz. Di doa contoh misalnya doa Ibrahim ya kalau nggak salah Ustadz, yang itu di dalam Al-Quran. Robbi habli minasolihin. Iya. Boleh nggak kalau saya sebutnya Robbana hablana minasolihin? Atau doa orang tua deh misalnya Robbik firli wali walidaya. Nggak Robbana filana kama robayana sigoro, bentukannya jamak begitu. Tapi tetap bentukannya sendiri gitu Ustaz. Apa yang mana yang benar, mana yang baik? Baik. Ya, Robbik firli diganti dengan Robbana. Robbana filana ya. Ya karena doanya bareng-bareng. Iya. Doanya sendiri-sendiri ya. Kenapa Robbik firli? Karena sendiri doanya. Bentuknya mufrad. Ya, kenapa bentuknya jamak? Karena banyak yang berdoa. Iya. Ya, ini lagi-lagi pendapat ya. Oh. Jadi pendapat. Saya pribadi, doa yang terbaik itu doa yang Di dalam ada di Al-Quran. Iya. Teks Quran jangan dirubah. Iya, iya. Ya, yang kedua adalah teks yang ada di
hadis Hadis. yang diajarkan Nabi. Nabi. Iya. Nah ketahuan tuh kalau baca Allahumma berarti hadis Nabi yang dibaca. Iya, iya, iya. Kalau Rabbi, Rabbana Dari biasanya Al-Quran. Quran. Ya. Nah saya sama anak saya banyak. Saya baca Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya yang baca, mereka mengambilkan sama dengan dia membaca tulis sendiri kan. Iya, iya, iya. Ya. Walaupun banyak mana saya baca Rabbik firli Pak. Kenapa enggak saya baca Rabbana firli? Kalau saya mau pakai Rabbana firli, berarti itu udah buatan saya sendiri. Iya. Gitu ya. Nah, kenapa sih? Maka saya lebih baik mengganti kalau mau bentuk jamak ganti bahasa Indonesia aja. Oke. Ya Allah ya Tuhan kami. Oke. Kan artinya kan sama. Cuman masalahnya di sini Iya. gini Ustaz. Ya, Di sini kan orang Arab. Bahasanya kan pasti bahasa Arab ya. Jadi kayak tadi saya dengar memang sih doanya doa maksudnya ya kita baca doa kalau kita bahasa Indonesia gitu Ustaz ya. Tapi karena Iya. dia orang Arab ya jadi pakai bahasanya bahasa jamak tuh Ustaz tuh. iya. Ya, saya mau di hadapan orang Arab sekalipun, mau dia di hadapan siapapun, kalau teks Quran yang mau saya baca, saya nggak berani ngubah-ngubah Pak. Ya, kalau mau saya doa, mau pakai beda dengan Quran, beda sekalian gitu kan. Iya, 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 iya. Oh. Iya. Artinya saya kalau mau baca Arabic Fili, kalau mau protes jangan sama saya. Antum aja doa saya ngaminin dah. Iya, iya. Kan gitu kan. Berarti mendingan kalau bahasa Jadi, Al-Quran aja, Indonesia aja gitu. Oh, oke. jangan ini mau apa nih, mau dibaca yang mana gitu kan. Iya, 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 iya. Ini pertanyaan di kau udah sering begini kan. Heeh. Jawab kau gimana Ustaz? Doanya kalau jamak kalau banyak-banyak. Ustaz saya baca begitu. Karena teksnya udah saya paham begitu. Teksnya bacanya begitu. Ya. Kresek-kresek ya Ustaz. Kresek-kresek. Oke, dilanjutin dulu Ustaz. Kayaknya sujud ini depin habis ya. Halo Ustaz. Kita lanjut. Nah, tinggal dikit lagi. Kita lanjut. Ya, lanjut Ustaz. Masih banyak ya hadisnya ya. Wa anil Mughirah bin Syu'bah. 3 ayat 3. Dari Mughirah bin Syu'bah, ya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza sakka ahadukum, apabila salah satu di antara kalian ragu faqoma fi rakaataini, lalu berdiri dalam 2 rakaat. Ya, harusnya duduk tasawuf, dia berdiri. Pas tatamma qa'iman, maka sempurnakan berdirinya. Ya. Fala yamdi, lalu teruskan, lanjutkan. Wala ya'ud, jangan kamu turun lagi, jangan duduk lagi. Ya, ya. Wal yasjud, dan hendaklah sujud sajadatain, 2 kali sujud, 2 kali sujud sebagai sujud sahwinya. Fa in lam yastatim qa'iman, maka sebaliknya bila berdirinya belum sempurna, ya duduk 2 rakaat nih tasawuf awal. Ya. Ya. Harusnya kan tasawuf dia berdiri. Masih belum sempurna, ini masih setengah berdiri. Ingat sih, harusnya sujud, harusnya tasawuf dia duduk lagi. Ya. Kalau selalu hendaklah duduk, wala sahwi alaihi, tidak ada sahwi atasnya, karena wali Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Darqutni wa lafdzul lahu bi sanadin dhaif. Dengan sanad yang lemah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah seperti hadis yang sebelumnya, asal sahwi adalah kelupaan, keraguan. Benar ragu bekas sahwi. Ya, maka mau dia berdirinya sempurna atau dia kembali duduk lagi pun tetap sujud sahwi.
Waalaikumsalam. sahwi. Ya. Jadi kan sahwi. Ada sebagian teman-teman kita, saudara kita yang ini dipakai hadis ini. Kalau sudah berdiri baru sahwi, kalau belum berdirinya sempurna turun lagi maka nggak ada sahwi. Saya juga bacanya begitu Ustaz. Kalau nggak ada keterangan hadisnya doi. terakhir dari Hadis adalah baik. Sanadnya adalah lemah. Sanadnya lemah. Ya. Ya, ada perawi bernama Jabir, ya, al-Ja'fa al-Ja'afi yang wa dha'ifin. Qala Abu Daud laisa li Jabir fi kana fi ilaha ini. Jadi ada perawi yang dilemahkan oleh Abu Daud. Ya, orang ini kalau dilemahkan para ulama berat, Pak. Ya, ada yang artinya terkenal orang itu nggak bagus gitu ya, atau mungkin dari pengapalannya nggak bagus, atau akhlaknya nggak bagus gitu ya, atau suka mencampur-campurkan hadis. Ya. Baik, terakhir ya. Nah, Wa'an Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bersabda, laisa ala min khalfa imam. Tidak ada atas siapa saja yang di belakang imam sahwi. Bagi makmum nggak ada sahwi. Bagi makmum tidak ada sahwi. Fa inna sahali al-imam, dan maka jika imamnya sahwi, fa alaihi wa ala min khalfihi khalfahu, ya. Maka apabila imamnya sahwi, maka otomatis makmumnya ikut sahwi. Karena dia mengikuti imam dijadikan untuk diikuti. Ju'il imam li'utama nabihi. Nah, ini pun dalam sanadnya ada kelemahan. oh, Tapi bisa dipakai, Pak. oh gitu. Ya, kelemahan kan tadi dia dijadikan imam untuk diikuti. Pada saat imamnya lupa, kan belum salam, berarti kan belum selesai sahwinya, sholatnya. Ya. Pada saat imamnya sudah sahwi, makmum ikut sahwi, jangan bubar atau nunggu imam salam, tidak, ikuti imamnya. Satu paket. Iya, Ya. satu paket. Karena Pak imamnya salah, semua salah kan? Ya. Ya. Maka pada sahwi pembenaran imam sahwi benar. Yang lain nggak bisa, nggak benar berarti itu. Masing-masing ikuti salahnya imam. Ya. Contoh, imamnya lupa 4 rakaat atau 5 rakaat, 2 atau 3 rakaat. Ininya dia 5 rakaat mengerjakan. Si imam mengerjakan 5 rakaat, berarti makmum berapa rakaat, Pak? Makmum 5 rakaat juga. Kalau imamnya 5 rakaat, berarti makmumnya berapa rakaat? 5 rakaat juga. Kan ikutin imam. 5 rakaat juga. Imamnya sahwi. Terselamatkan dengan sahwinya. Ya. Makmum nggak sahwi, selamat nggak? Ya enggak dong ya. Masih salah. Jelas ya. Jadi walaupun di sanadnya lemah, matanya bisa dipakai. Oke. Matanya bisa dipakai karena tidak bertentangan dengan hadis yang kuat. Hadis yang lebih kuat. Ya. Baik. Silakan kalau yang bertanya. Dulu ya. Ada satu lagi Ustaz, Sauban. Satu lagi ya. Iya. Oh iya. Wa an Tauban anin Nabi. Wa annahu qala, bahwasanya dia telah bersabda, likul lisahwin sajadah, bagi setiap kelupaan. Nah, ini bagi setiap kelupaan adalah 2 sujud ba'da maisalim, setelah dia salam. Mas ini yang kaidah yang dipakai. Asal sahwi itu adalah asal sahwi dan lupa atau ragu.
bagi likuli, bagi setiap sahwi, ya kelupaan, ya sahwi itu saja, ya sajatain sujud sahwi juga dua kali sujud, baru setiap sujud sahwi 2 kali sujud ba'da ma yusalim, setelah dia apa saja yang setelah dia salam, yusalim salam. Tapi ini hadisnya bertentang doif. Kenapa doif? Tidak mesti setelah salam. Oh iya, iya. Tidak mesti setiap salam, bisa sebelum salam. Tergantung kondisinya bagaimana, lupanya di mana. Jelas Pak? Jelas. Sekarang ada 2 nih Ustadz. Tadi kan makmum harus ikutin imam. Kalau imam sahwi. Tapi kalau kondisi kayak Rasulullah kemarin lupa, terus nggak ada sahabat yang berani negor, akhirnya ada beberapa sahabat yang pergi ninggalin masjid, tapi Rasulullah akhirnya sujud sahwi. Nah teman-teman yang tinggalin masjid gimana nih? Iya, karena itu baru pertama kejadian. Ya, dan Rasul tidak pernah menyuruh kan. Jadi pada saat antum sekarang bersama Nabi ini, Nabi salah, itu kan baru pertama kali kejadian Pak. Buktinya Pak, ada sahabat Abu Bakar, Umar, nggak berani nanya kan? Aja berarti. Padahal di sini bingung. Kok 2 rakaat? Udah selesai, ada salam nih. Kok Nabi sholat 2 rakaat? Diingetin kan? Ya Nabi, begini ceritain kan? Oh iya. Nabi menghadap kiblat, nambah yang kurang 2 rakaat. Dia mau bingung, dia mau ikut Nabi itu bagaimana caranya, belum ada perintah Pak. Ya, maka karena belum ada perintah, dia bingung ngapain. Takut tadi ngikut Nabi salah lagi kan. Ya, maka setelah dihitung lagi harus berikut itu apabila aku adalah manusia biasa. Ya, apabila aku lupa ingatkan aku. Apa saja yang kurang dari sholatku, baru ada sabda kan? Ya. Apa saja yang kurang dari sholatmu, maka sempurnakan kekurangannya, baru sahwi. Jelas Pak? Jelas. Nah, berarti makmum harus ikutin perilaku imam ya? Harus sujud sahwi ya? Ya. Oke. Sekarang kalau misalnya masbuk Ustaz, kejadiannya masbuk nih, makmum kan lupa, jadi lupanya di luar sholat ya, jadi habis salam dia baru sujud sahwi. Gimana Pak? Hilang orang tuh. Masbuk, kalau yang masuk bagaimana Ustaz? Kalau dia di rakaat keempat kan dia berdiri lagi ya untuk kekurangan rakaatnya. Nah imamnya lupa setelah salam, jadi salam selesai baru sujud sahwi. Nah jamaah yang masih masbuk kan dari rakaat yang terakhir dia masih bangkit berdiri kan? Apakah selesai sholat si masbuk harus sujud sahwi atau nggak perlu? Gimana? Imamnya selesai, imamnya jangan lupa imam apa maumnya. Imamnya lupa, diingetin nih, habis salam diingetin. Nah, imam nih kelebihan rakaatnya 5 rakaat gitu ya kan? Oh iya kah? Iya 5 rakaat, langsung sujud sahwi kan? Sama makmum yang lain. Tapi makmum yang menjadi masbuk itu kan dia nggak sempat sujud sahwi tuh, karena dia ngelanjutin rakaat yang ketinggalan. Nah, habis si masbuk itu selesai, apa dia sujud sahwi atau nggak perlu? Sahwi juga Pak. Oh sahwi juga ya. Baik. Baik. Imam kan sholatnya total 5 rakaat. Yeah. Katakan ya. Sholat Isya atau sholat apa zuhur lah ya. 5 rakaat. Saya masuk. Ya kan, saya kan nggak tahu. Iya, maksudnya nggak tahu. Iya kan. Pada saat saya masuk di rakaat berapa deh? Taruhlah rakaat kedua misalnya. Tinggal lurus Ya, dulu rakaat. saya masuk posisi imam lupa di mana? Lupa di mana? Bisa 5 rakaat kan biasanya ada sesuatu Iya, di benar. lupa itu. Iya. Kelihatan itunya ya, kelihatan di tasadutnya ya, posisi tasadut ya kelihatan ya. Tasadut kelihatan nanti ini. Ini kelebihan nih ya. Saya kan nggak tahu. Iya. Iya kan? Nih imam ini rupanya karena apa? Paham nggak? Nah saya nih posisi saya ini kekurangan apa? Kenapa saya harus disahwi? Iya.
taruhlah si masbuk di rokat pertama, di rokat terakhir lah si masbuk itu gabung gitu Ustaz. Kan dia nggak tahu tuh ya posisi imamnya. Berarti dia masih rokat Pertama. Kan maksudnya rokat Masuk terakhir. dua. Imam, Betul. dia nggak tahu bahwa imam rokat kelima nih. Iya betul, betul. Bagi masbuk ini kan rokat pertama bagi Iya. dia. Dan bagi masbuk tahu ini rokat keempat. Iya. Betul. Ya kan? Dia pada Sisawi pun dia nggak tahu, Imam Sisawi nggak tahu. Betul. Ya dia takbir di situ apa sujud syukur apa nggak tahu, dia nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ada posisi di belakang pasti kan. Iya, benar. Nah, apalagi kalau di pinggir kiri, pinggir pojok kanan, Iya, pojok jauh. kiri nggak tahu posisi imam. Artinya dia datang, dia nggak tahu, dia ini yang dia tahu, yang meyakini adalah saya baru rokat satu. Yang kedua, saya tahunya imam rokat keempat, sudah selesai. Betul. Maka saya kurang 3 rokat. Ya, dong. Maka kaidah yang dipakai al-yakinu la yuzal lebih syaktu yakun, tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Maka saya lanjutkan Pak, saya sholat kedua rakaat, 3 keempat, sampai sisa udah salam, karena saya udah berpisah dengan imam. Oh, berpisah dengan imam. Oke. Baik. Jelas ya? Jelas. Antum apa ya sama dengan berpisah kan banyak cara ya. Imam buatnya cepat. Iya. Awalnya antum bersama imam. Berpisah kan nggak bisa ngapung ngasih kode kan. Mam, saya bisa ya. Iya. Padahal imam udah selesai, ya tinggal tanggung jawab saya gitu kan. Saya tahunya ini rokat pertama saya dan tidak ada kesalahan, tidak ada kekurangan. Oke. Afwan. Ana fil soal nih Ustaz. Wahid deh satu lagi Ustaz. Imam kan harus diikutin Ustaz. Nih saya konfirmasi lagi nih Ustaz. Imam harus diikutin. Waktu baca waladhdallin kan kita baca amin nih. Tapi imamnya nggak baca amin nih Ustaz. Nggak kedengeran lah suaranya. Kita baca amin atau baca aminnya di dalam hati? Baca amin boleh setelah imam baca amin boleh Pak. Baca amin boleh bersamaan dengan imam, boleh duluan makmum. Ya boleh imam dulu baru kita baru amin. Boleh bersamaan dengan imam. Ada 3 kondisi. Kalau imamnya nggak baca amin, Ustaz? Kenapa? Imamnya nggak baca amin. Itu kalimatnya fil amar itu. Pasti baca amin dia. Walaupun di dalam hati. Pada saat kan kalimat kemarin kan, apabila tampil sampai waladhdallin maka ucapkanlah, itu fil amar kata perintah. Oke. Maka ucapkanlah amin. Dan saya yakin nggak ada imam yang nggak baca amin. Betul. Seperti ini tapi nggak tahu ya kan, kadang jauh kan imam itu kan. Tapi pasti baca amin. Jadi boleh. Karena amin itu apa Pak? Karena amin itu apa? Semoga Allah mengabulkan permohonan. Ya, doakan. Doa. Iya ya. Dari Al-Fatihah sampai waladhdallin itu kan doa semua. Doa Pak. semua ya. Jadi itu kan ya Allah kabulkanlah gitu kan. Semoga Allah mengabulkan doa yang dari Al-Fatihah sampai waladhdallin tadi. Ketika dengan bacaan amin dia berharap dikabul tuh. Dikabul dapat petunjuk, jalan yang lurus gitu kan. Berarti walaupun nggak kedengaran kita baca amin ya Ustaz ya? Baca amin. Nah, syukuran jazakallahu khair, sampai di sini dulu Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah udah habis sujud sahwi ya. Syukur, Selanjutnya insya Allah kita ke sujud tilawah Ustaz. Tilawah syukur. Syukur ya. Dan insya Allah hari Sabtu mau ada tamu Ustaz. Kita mau bahas tentang zakat. Ya mudah-mudahan besok fit ya. Amin ya. Ini kurang ini lagi flu. Oh iya kayaknya dari tadi ya. Baik. Mudah-mudahan fit. Nah, Ustaz, ya fillah jazakumullahu wa iyyakum. Alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi, semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak.
Mengutip firman Allah seperti biasa, wa qul haq min rabbikum, semua yang benar datangnya dari Allah. Faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir, dan semua akan diminta tanggung jawabnya. Dan kita ada masa expired date-nya, masa berlakunya. Sabda Rasulullah, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, dan hisab yang diberikan sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti pahala dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika